Dari hasil perdebatan itu ada ribuan jumlah mereka yang sadar lalu kembali ke barisan umat Islam. Tersisa sekitar 2.000 orang lebih kurang yang bertahan dalam sikap khawarijnya, dan mereka ini diperangi oleh Sayyidina Ali sampai tuntas, tidak bersisa. Walaupun secara organisasi dan kelompok mereka sudah putus, tetapi pemikiran mereka sudah terlanjur berkembang. Maka muncullah kelompok-kelompok yang lain, nama boleh apa saja, semangatnya tetap khawarij. Kita saja yang sempit ilmunya hanya mengaji kepada seorang ustadz, dan itu pun didoktrin, jangan mengaji kepada selain saya, atau jangan mengaji kepada di luar dari kelompok saya. Pengajian pun dibaiat, kalau sudah mengaji di sini nggak boleh ikut pengajian di tempat yang lain. Ini tidak sedang membuka wawasan, ini hanya sedang mendoktrin, dan itu menimbulkan perpecahan. Nauzubillah. Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, malam ini adalah pengajian terakhir kita di tahun 2020, dan insya Allah akan bertemu lagi nanti di tahun depan 2021. Dan melanjutkan dari materi yang terdahulu, ada penjelasan awal tentang sikap para salafus salih, pendahulu umat ini yang saleh-saleh, sikap mereka terhadap kemaksiatan dan dosa besar, bahwa orang yang berbuat dosa besar dalam pandangan mereka tetap seorang mukmin, tetapi kadar keimanannya itu berkurang sesuai dengan besarnya kemaksiatan yang mereka lakukan. Di akhirat nanti secara teoritis mereka akan dihukum oleh Allah berdasarkan dosanya itu di dalam neraka, dan setelah dosa-dosanya selesai mereka akan dikeluarkan dari neraka dan kembali masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena hadis Nabi yang menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lain sahabat bertanya, wa in zana ya Rasulullah, sekalipun dia berbuat zina ya Rasulullah. Sebelum sempat dijawab oleh Nabi, ada sahabat lain yang bertanya, wa in saraqa ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri wahai Rasulullah. Kedua-duanya dijawab sekaligus oleh Nabi, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Dalil ini bukan alasan, bukan jawaban untuk membolehkan seorang mukmin, muslim dan lainnya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Zina tetap haram dan dosa besar, mencuri tetap pelanggaran dan berdosa. Hanya saja mereka yang melakukan dosa ini sebagai seorang mukmin yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Hanya tidak disebut kapan waktunya.
Boleh jadi transit dulu di neraka, setelah selesai dihukum dan disiksa oleh Allah, mereka akan keluar. Dan itu pula yang menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertunda masuk ke dalam surga, walaupun menurut manifest beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Beliau yang menggunting pita surga untuk masuk ke dalamnya. Namun beliau tidak segera masuk, hanya mempersilahkan umatnya masuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Sedangkan beliau menanti di depan pintu neraka untuk menjemput umat-umatnya yang Allah keluarkan dari neraka karena masa hukuman yang dijalani telah selesai. Boleh jadi mendapatkan remisi, boleh jadi tidak. Sampai yang terakhir dari umat beliau keluar dari dalam neraka, barulah beliau antar dan sama-sama masuk ke dalam surga. Nabi yang demikian cintanya kepada umat, maka adalah sangat layak dan patut bila beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Ini kalangan salafi ataupun salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Lalu bercabanglah kelompok kedua yang menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di dalam neraka. Kelompok ini dinamakan dengan Khawarij. Nama Khawarij diambil dari sebab mereka adalah orang-orang yang keluar dari barisan tentara Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin antara pasukan pemerintah yang sah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu berakhir dengan tahkim. Kelompok tentara Sayyidina Ali ini terpecah kepada dua golongan, yang setia kepada Sayyidina Ali, belakangan disebut dengan Syiah, yang memberontak terhadap Sayyidina Ali keluar dari barisannya, yang disebut dengan Khawarij, dari kata-kata khuruj, keluar. Tapi bukan berarti bahwa semua yang ikut Sayyidina Ali adalah Syiah, karena itu adalah komunitas terbesar umat Islam. Hanya sebahagian yang diantara mereka sangat-sangat fanatik kepada Sayyidina Ali membentuk kelompok lain yang dinamakan Syiah nantinya. Nah, yang lain ini adalah kalangan sahabat umat Islam yang terbesar. Khawarij ini punya prinsip tahkim itu bukan ajaran Islam. Patuh pada tahkim tersebut adalah patuh kepada sesuatu yang di luar ajaran Islam, dan itu menyebabkan kufur. Mereka bukan hanya mengkafirkan kelompok di luar mereka, bahkan mengakui diri mereka pun sebagai golongan kafir. Lalu mereka bersyahadat dari awal lagi, dan ketika diajak oleh Sayyidina Ali untuk kembali ke dalam barisan umat Islam, mereka mensyaratkan bahwa Ali dan umat Islam yang lain yang menerima keputusan hasil dari tahkim harus mengakui diri mereka kafir dan syahadat pulang. Jadi karena i'tiqad mereka ini sesat, Sayyidina Ali coba sadarkan mereka dengan mengirim utusan delegasi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdebat dengan mereka tentang keyakinan mereka. Dan ternyata mereka kalah, tidak sanggup mempertahankan ide-ide dan hujah-hujahnya. Dari hasil perdebatan itu, ada ribuan jumlah mereka yang sadar lalu kembali ke barisan umat Islam. Tersisa sekitar 2.000 orang lebih kurang yang bertahan dalam sikap khawarijnya, dan mereka ini diperangi oleh Sayyidina Ali sampai tuntas, tidak bersisa. Walaupun secara organisasi dan kelompok mereka sudah putus, tetapi pemikiran mereka sudah terlanjur berkembang. Maka muncullah kelompok-kelompok yang lain. Nama boleh apa saja, semangatnya tetap Khawarij. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar,
katanya benar, ngak selamat dunia akhirat. Identitasnya mudah saja. Siapapun yang gemar mengkafirkan sesama muslim, siapapun yang terlalu gampang membid'ahkan, mensyirikkan seorang muslim, maka itu sudah masuk mental khawarij di dalamnya. Maka khawarij itu berkamuflase, bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Andai kata kita bersikap demikian, orang yang berseberangan kita anggap kafir, maka kita pun sudah terimbas dengan pola pemikiran yang sama, semangat khawarij tersebut. Maka kita khawatir hanya karena khilafiyah pada furu' syariat, misalnya perbedaan rakaat salat tarawih antara 8 dan 20, yang 20 mengkafirkan yang 8, yang 8 membid'ahkan yang 20, dua-duanya sama-sama khawarij. Kenapa? Masuk mental, mudah mengkafirkan orang lain dan mudah membid'ahkan orang lain. Padahal itu hanya ruang khilafiyah pada furu' syariat dari pemahaman nas, bukan dari praktek Nabi atau perintah Nabi. Karena Nabi tidak menyuruh. Nabi tidak menyuruh. Itu hanya dicontoh oleh para sahabat dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, jangan terlalu gampang mengkafirkan, jangan terlalu gampang mensyirikkan, jangan terlalu gampang membid'ahkan, karena ia tidak memahami perkara-perkara tersebut. Apalagi orang yang hanya mengaji sepekan sekali, seperti kita ini hanya setiap malam Selasa saja. Tiba-tiba kita merasa lebih alim daripada ulama-ulama yang senior. Ada jemaah-jemaah yang ngajinya hanya Sabtu dan Minggu saja di hari libur, tiba-tiba berani berfatwa di media sosial, di Facebook, ulama pulan sesat, ulama pulin sesat, hanya dia saja yang masuk surga. Jadi ini sangat disayangkan. Padahal ulama itu mereka mengkaji ilmu 24 jam sehari, literatur mereka, maraji', referensi mereka sangat luas. Kita saja yang sempit ilmunya hanya mengaji kepada seorang ustadz, dan itu pun didoktrin, jangan mengaji kepada selain saya, atau jangan mengaji kepada di luar dari kelompok saya. Pengajian pun dibaiat. Kalau sudah mengaji di sini nggak boleh ikut pengajian di tempat yang lain. Ini tidak sedang membuka wawasan, ini hanya sedang mendoktrin, dan itu menimbulkan perpecahan. Nauzubillah. Nah, ada kelompok khawarij ini. Kemudian muncullah kelompok yang sebaliknya, bertolak belakang 180 derajat. Al-qailuna inna murtakibal kabirati kamilul iman. Mereka berpendapat bahwa sekalipun berbuat dosa, imannya tetap sempurna. Boleh lakukan dosa apa saja, imanmu tetap sempurna, kata kelompok ini. Janahal khawariju ila janibin wahidin minan nusus. Orang-orang khawarij ini berjalan ke satu sisi saja dari nas-nas syariat. Tilkan nususul lati tubayyinu anna murtakibal kabirati kasyawha imanahu wa anqasah. Yaitu nas, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar telah menyepuh keimanan mereka dan menguranginya. Walam yudrikun nususad dallata annal imana lam yazal minhu bil kulliyah. Dan mereka tidak memahami tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak hilang keimanan seluruhnya dari dalam dirinya, hanya berkurang saja. Wa fi muqabili haula'i, dan yang berseberangan dengan mereka itu fariqun akhara, ada satu kelompok yang lain. Kelompok ini dinamakan dengan murji'ah. Kenapa disebut murji'ah? Li'annahum arja'u al-a'mala 'anil iman, karena mereka memisahkan perbuatan itu dari keimanan. Keimanan itu berdiri sendiri, perbuatan ada pada bab yang lain. Itu mungkin seperti anak-anak muda yang gemar balap liar ya. Mungkin dalam pandangan anak-anak muda ini, nyawanya itu sudah diparkir di sebuah tempat, jadi walaupun kecelakaan tabrakan nggak akan mati-mati karena nyawanya disimpan di tempat lain. Maka mereka nekat untuk kebut-kebutan tanpa ada penghargaan, tanpa ada piala, tanpa ada apresiasi, hanya tepuk tangan dari penonton saja. Kelompok ini disebut dengan murji'ah. Ada khawarij, ada murji'ah. Murji'ah ini menganggap
bahwa sebesar apapun dosa, iman tidak berkurang. Iman menurut mereka kalau sudah mengucapkan syahadat, stabil iman. La yazidu wa la yanqus, tidak lagi bertambah dan tidak lagi berkurang. Padahal dulu kita sudah sampaikan, keimanan itu ada variasi. Ada makhluk ini yang imannya grafik naik terus, hanya naik saja. Itu keimanan para nabi, para rasul. Ada yang keimanan itu stabil saja, enggak naik dan enggak turun. Itu adalah imannya para malaikat. Malaikat itu enggak bertambah keimanan dan tidak berkurang. Ada keimanan yang grafiknya turun saja. Itu imannya orang-orang munafik, turun saja, enggak pernah naik. Dan ada iman itu yang fluktuasi, naik turun, seperti denyut jantung orang yang sedang di ruang ICU, naik turun, naik turun. Itulah keimanan kita ini. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab ibadat dan berkurang dengan sebab maksiat. Nah, golongan Murji'ah ini menganggap bahwa keimanan itu stabil, nggak ada naik turun. Kalau sudah beriman, sudah sempurna keimanannya, walaupun dia berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Wa qarraru annahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Dan mereka mempunyai sebuah prinsip bahwasanya kalau sudah beriman, dosa itu tidak akan mendatangkan masalah. Wa haula'i qalu, karena mereka beranggapan al-imanu i'tiqadul qalbi. Iman itu persoalan hati. Wa nutqul lisan, dan ucapan lidah. Wal a'malu, sedangkan perbuatan berzina, mencuri, merampok, minum arak, makan riba dan lain sebagainya, laisat minal iman, itu bukan perkara iman. Mereka pisahkan iman sendiri, amalan sendiri. Wa qalu, dan mereka juga berkata, al imanul qalbi syai'un wahidun la yatafawatu fihi nasu. Keimanan dalam hati itu sesuatu yang satu, tidak ada naik turun, tidak ada fluktuasi, tidak ada bedanya antara satu orang dengan orang yang lain. Menurut mereka, kalau kita sudah mengucapkan syahadat, maka iman kita sejajar dengan iman para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sejajar dengan keimanan para nabi, karena kita sama-sama manusia. Padahal Nabi telah pernah bersabda, kalaulah iman Abu Bakar ditempatkan dalam sebuah sisi neraca timbangan, kemudian iman makhluk seluruh dunia ini diletakkan dalam neraca yang lain, la rajaha imanu Abi Bakrin, sungguh akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Ini orang yang keimanannya luar biasa, tidak terukur. Makanya beliau diberikan gelar oleh Nabi as-siddiq, seorang yang sangat percaya. Sebabnya sedikit saja. Ketika Nabi pulang dari perjalanan hijrah, Isra Mi'raj. Isra, Nabi tidak menyebut Mi'raj waktu itu, hanya perjalanan Isra yang beliau ceritakan kepada orang-orang Quraisy di depan Ka'bah. Qad usriya bi al-lailata ila al-Masjidil Aqsa. Saya sudah diperjalankan pada malam ini sampai ke Masjidil Aqsa. Kepada siapa Nabi sampaikan? Kepada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan CS. Ini 3 orang abu-abu yang tidak pernah diundang masuk MPU ini. Kenapa kepada mereka? Karena mereka lah tokoh-tokoh Quraisy yang dalam bahasa kita sekarang tidak nyaman beraktivitas di pagi hari sebelum minum kopi. Mereka ini tidak nyaman beraktivitas di pagi hari tersebut sebelum bertemu dengan Nabi untuk mencari aib. Maka begitu dapat informasi ini bahwa Nabi menyatakan semalam saya sudah diperjalankan ke Masjidil Aqsa, Abu Lahab bertanya pada Nabi, Abu Jahal bertanya pada Nabi, wahai Muhammad, adakah engkau izinkan informasi ini aku sampaikan kepada orang-orang lain? Silahkan, kata Nabi. Abu Jahal merasa ini sebuah celah untuk bagaimana meyakinkan orang-orang yang sudah beriman bahwa Muhammad itu gila. Karena sangat tidak logis di zaman itu, saat manusia belum mengenal penerbangan domestik, penerbangan perjalanan antar daerah, belum ada kendaraan, kereta api, mobil dan lain sebagainya. Jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa
Arab Saudi dengan Palestina sekarang itu kalau naik pesawat ditempuh lebih kurang 3 jam penerbangan. 3 jam, itu Banda Aceh Jakarta. Tiba-tiba di saat itu Rasulullah katakan, tadi malam saya sudah sampai ke Masjidil Aqsa, pergi dan pulang. Ditanya oleh Abu Jahal, bolehkah informasi ini aku sebarkan? Silahkan, kata Nabi. Maka dipanggillah orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, kumpul di sini, ini Muhammad ada berita penting. Nah, begitu orang-orang kumpul, Abu Jahal perintahkan Nabi, wahai Muhammad, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. sampaikan lagi kepada mereka apa yang telah engkau sampaikan kepadaku. Dijawab oleh Nabi, na'am qad usriya biyal lailata ilal masjidil aqsa. Iya, saya tadi malam sudah diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Bersorak-sorailah orang-orang Quraisy yang mengingkari beliau. Surat kapungo Muhammad. Orang yang mukmin bertambah yakin keimanan, yang kafir bertambah berat kekufuran, yang munafik bertambah goyah keimanan. Salah seorang di antara mereka mengambil ucapan Nabi ini untuk menggoyah keimanan Abu Bakar. Dia datang ke rumah Abu Bakar. Ketika bertemu, katanya, wahai Abu Bakar, kawanmu Muhammad baru saja menyampaikan kepada kami bahwa tadi malam dia diperjalankan ke Masjidil Aqsa dan tiba-tiba pagi ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kamu percaya? Dia coba goyah keimanan Abu Bakar, diprovokasi. Apa jawaban Abu Bakar? Sedikit pun tidak ada keterkejutan pada raut wajahnya. Apa kata Abu Bakar? Lau kana Muhammadun qad qala faqad saddaqtuhu wa in qala qad urija bihi ila sama. Kalau benar Muhammad yang bicara begitu, saya percaya ucapan Muhammad. Jangankan ke Masjidil Aqsa, bahkan kalau Muhammad katakan dia sudah dinaikkan ke langit, saya percaya. Padahal Nabi belum berbicara tentang naik ke langit. Nabi baru berbicara berjalan ke Masjidil Aqsa. Tapi Abu Bakar katakan, kalau benar Muhammad yang bicara demikian, jangankan ke Masjidil Aqsa, ke langit pun saya percaya. Padahal Nabi belum menyebut tentang naik ke langit. Maka karena itulah Nabi berikan gelar kepada beliau, Antas Siddiqu ya Aba Bakrin. Engkaulah yang benar-benar mempercayaiku, wahai Abu Bakar. Tapi sayangnya, di lingkungan umat Islam hari ini, akademisi yang kuliah di luar negeri, belajar ke orientalis, mereka menyebutkan keimanan Abu Bakar ini keimanan yang membabi buta. Walaupun maknanya benar, tapi penggunaan istilah tersebut untuk orang-orang yang seperti ini, bahasa sopannya itu kurang ajar. Keimanan yang membabi buta, katanya. Babi saja sudah buruk, buta lagi. Keimanan yang membabi buta. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan itu saya dengar dengan telinga saya sendiri ketika dulu saya masih kuliah di IAIN pada waktu itu, belum menjadi UIN. Saya masuk kuliah ketika kami gugat pernyataan beliau bahwa pernyataan demikian tidak sopan untuk seorang sahabat sekelas Abu Bakar. Makin marah beliau. Apa katanya? Kalian kalau masuk mata kuliah saya, iman kalian itu taruh di pintu. Iman kalian itu simpan di pintu. Bayangkan, iman simpan di pintu, kita masuk ke dalam. Kalau sempat mati di dalam, iman di pintu, wah. Ini di kampus tempat kita menempa keimanan, keislaman. Tapi iman itu bisa dipisahkan. Simpan iman di pintu, masuk ke dalam tanpa keimanan. Agar saat mencaci sahabat, mencaci Rasulullah, kita nggak merasa tersinggung karena imannya di pintu. Ketika saya kuliah di Al-Azhar, sebahagian dosen Al-Azhar itu juga kuliah di Prancis, di Amerika, di Inggris. Tapi saat mereka menjelaskan persoalan keimanan seperti ini, mereka berpesan, ya bani qawi imanak, wahai anakku, kuatkan imanmu. Sebelum kita berbicara tentang akidah dan sejarah kehidupan Rasulullah dan sahabat, perkuat keimanan. Tapi di kampus kita, iman copot dulu.
Jadi seolah-olah iman itu bongkar pasang ya, fleksibel, bisa taruh di pintu, masuk ke dalam, nanti waktu keluar ambil lagi, seperti sepatu ataupun tas bisa parkir di pintu. Maka nauzubillah, maka kita harus berhati-hati ketika mengkaji keislaman. Apabila ada sebuah lembaga yang mengajarkan keislaman dengan melepaskan nilai-nilai keimanan, maka ada yang salah. Itu bahagian dari pengajaran orientalis. Mereka pisahkan keimanan dari kajian. Sedangkan kita umat Islam mengkaji itu dengan dasar keimanan. Karena dalam bab keimanan ada hal-hal yang tidak logis, namanya sama'iyat. Kebenarannya dan informasinya kita percaya karena kita dengar. Pendengaran itu kita percaya, kenapa? Karena yang menyampaikannya as-sadiqul masduq, orang yang sudah terbukti dan teruji sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Makanya Rasulullah dipersiapkan oleh Allah untuk tidak pernah berdusta. Bukan hanya Rasulullah, setiap nabi yang diutus oleh Allah sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berdusta. Maka salah satu sifat yang wajib pada para nabi adalah siddiq, jujur. Tidak boleh ada nabi yang bohong. Ini prinsip dasar. Seorang yang pembohong, mereka tidak akan dipercaya. Dan luar biasanya, logika manusia dari zaman ke zaman tidak menerima kebohongan itu dari para pemimpin. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah, sampai dakwah itu terdengar desas-desusnya ke telinga Kaisar Heraklius di Romawi. Suatu hari Kaisar Heraklius ini mengunjungi negeri jajahannya di Suriah, negeri Syam. Makanya di Suriah itu, di Aleppo itu ada benteng-benteng Romawi kuno. Dia datang sana, sampai di Suriah, di Syam. Dia bertanya kepada intelijennya, kepada pasukannya, siapa di antara orang-orang yang bertransaksi bisnis di pasar Syam, negeri Syam ini, yang berasal dari tempat negeri orang yang mengaku nabi ini? Maka tentara itu keluar mencari informasi. Mereka bertemulah dengan orang-orang Arab yang datang ke negeri Syam. Dan kepala rombongan mereka adalah kepala suku mereka, yaitu Abu Sufyan. Dipanggillah Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia hanya sebagai kepala suku saja. Berhadap-hadapan dengan Kaisar Heraklius, ditanya beberapa persoalan. Pria yang bernama Muhammad yang mengaku nabi ini, apakah dari keturunan raja-raja? Pria yang mengaku nabi ini, apakah pernah berdusta? Pria yang mengaku nabi ini, bagaimana akhlaknya di antara kalian? Dengan beberapa pertanyaan yang lain. Abu Sufyan setelah masuk Islam pada tahun penaklukan Mekah menceritakan ulang pertemuannya dengan Kaisar Heraklius. Apa kata beliau? Kalaulah bukan karena malu saya ini sebagai kepala suku, sungguh saya akan berbohong untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalaulah bukan karena malu saya sebagai kepala suku, saya akan berbohong untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi karena saya kepala suku, saya malu berbohong, maka saya jawab pertanyaan itu apa adanya. Jawaban yang pertama, Muhammad bukanlah keturunan raja. Untuk pertanyaan yang kedua, Muhammad tidak pernah sekalipun berdusta. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, tadi bagaimana muamalahnya? Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kami. Apa kata Kaisar Heraklius? Lau kana kama qulta, bila benar pria yang mengaku Muhammad ini sebagaimana yang engkau katakan, sungguh dia akan berkuasa di atas tanah yang sedang saya pijak sekarang ini. Kalau benar Muhammad yang engkau katakan seperti itu sifatnya, dia akan berkuasa di atas tanah yang sekarang saya berdiri di atasnya. Ditanya oleh Muawiyah, kenapa wahai baginda raja? Apa kata beliau? Tadi saya tanyakan kepadamu, apakah Muhammad itu keturunan raja? Dan engkau katakan bukan. Kalaulah Muhammad keturunan raja, maka sungguh perjuangannya adalah untuk merebut kembali tahta kerajaan yang pernah dimiliki oleh orang tuanya. Tapi dia bukanlah keturunan raja, tidak ada hal yang harus dia tuntut. Saya tanya kepadamu, apakah dia pernah berdusta kepada kalian? Dan jawabanmu tidak pernah. Dan saya sangat yakin,
Orang yang tidak pernah berbohong tentang urusan manusia, dia tak akan berbohong tentang persoalan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, saya tanya tentang akhlaknya, dan engkau jawab dia adalah orang yang terbaik dan teramu. Dan itu adalah sifat para nabi sebelumnya. Bila benar dia seperti yang kau katakan, maka sungguh dia akan berkuasa di atas bumi yang sedang saya pijak sekarang ini. Itu Kaisar Heraklius. Dan itu jawaban Abu Sufyan. Artinya, bahkan sejak dari zaman jahiliyah, pemimpin itu nggak boleh berbohong, apalagi di zaman modern. Kenapa? Sekali berbohong orang tidak percaya. Makanya ketika pemimpin mulai berbohong, maka rakyat tidak percaya lagi. Kita dibilang oleh pemimpin ada corona, apa nena kata rakyat. Kenapa? Karena sudah terbiasa berbohong. Dibilang oleh pemimpin kita sedang ekonomi meroket, masyarakat nggak percaya, apa nena. Kenapa? Karena sudah terbiasa berbohong. Ini pantangan. Maka Nabi katakan, Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. orang yang berbohong tidak saya terima sebagai umatku. Silakan umatku praktekkan akhlak buruk yang lain. Dia boleh pelit, dia boleh pengecut, tapi dia tidak boleh berbohong. Maka bohong masuk kategori dosa besar. Tapi hari ini bahkan kita berbohong itu hal-hal yang sepele. Tadi saya diskusi dengan ibu-ibu pengajian, berbicara tentang puasa sunat. Saya katakan puasa sunat itu kalau memang sudah terjebak undangan kenduri, pada kenduri menikmati hidangan yang disuguhkan itu wajib. Puasa itu sunat, wajib didahulukan daripada yang sunat. Makan saja. Karena bila tidak makan, tuan rumah berduka cita, sedih hati. Kahek kita gun kuah belangong, bean belangong kuah dari pejuh. Kalau begitu kita bohong saja puasa, kita bilang sudah makan. Puasa Anda sunat, bohong Anda dosa besar. Ini ada orang yang melakukan bohong hanya untuk menyelamatkan puasa sunat. Kan telah jaubat. Jadi ada hal-hal yang kita anggap remeh hanya untuk menyelamatkan hal-hal kecil, lalu kita melakukan dosa yang lebih besar. Itu mungkin lebih karena ketidaktahuan yang pertama, dan yang kedua karena kita sudah menganggap bohong dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai perkara yang biasa. Apalagi sejak ada HP. Sejak ada HP, rata-rata orang sudah mulai berbohong semuanya. Ada jadwal pengajian seperti ini, telepon oleh panitia, Ustaz di mana? Hampir sampai, padahal saya masih di rumah. Hampir sampai. Dulu sebelum kita punya HP, ditelepon ke rumah, Ustaz di mana? Hampir sampai. Orang akan bingung, bagaimana Ustaz hampir sampai kalau telepon di rumah? Telepon itu bersambung dengan tali dan tetap di rumah, nggak bisa dibawa-bawa. Saya jawab, Pandra Ustaz, kerap bro, kipan kerap bro telepon macam jadi buat di rumah. Ya, tapi karena ada HP, kita bisa berbohong setiap hari. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, ada hal-hal yang kita anggap remeh, ternyata dalam agama itu perkara besar. Berbohong itu tidak diterima sebagai akhlak umat Nabi. Sampaikan itu kepada para pembohong, apalagi pemimpin yang berbohong, itu lebih bahaya lagi. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, imannya itu mengalahkan iman makhluk seluruhnya kecuali para nabi. Makanya di akhirat nanti dalam sebuah riwayat ada seorang malaikat. Makanya kita harus katakan bahwa orang itu bukan manusia, karena malaikat juga disebut orang. Ada seorang malaikat minta izin kepada Allah Ta'ala untuk berjalan-jalan keliling surga. Mungkin semacam kita sore-sore ada anak minta, ayah kasih mobil, kasih sepeda motor, saya mau jalan-jalan keliling Banda Aceh. Turun izin dari Allah, terbanglah malaikat ini. Dan kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah bersayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikata rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan para rasul, yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fi khalqihi ma yasha'. Allah tambahkan pada makhluknya apa yang Allah kehendak. Malaikat punya sayap, minimal 2 sayap malaikat, nggak ada yang sayap 1. 2 sayap malaikat. Terbanglah malaikat ini sampai malaikat ini kelelahan, istirahat di satu tempat. Bertanya malaikat ini kepada Allah, ya Allah, berapa jauh lagi ujung surga? Lelah dia terbang, bertanya, ya Allah, berapa jauh lagi ujung surga? Apa jawaban dari Allah? Wahai malaikatku, jangan dulu engkau bertanya ujung surga, karena jarak yang telah engkau tempuh itu baru 1 kebun dari 1000 kebun jatah Abu Bakar saja.
Itu belum jatah Sayyidina Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, termasuklah kita yang di Masjid Prada ini. Itu baru satu petak dari 1000 petak kebun jatah Abu Bakar. Malaikat lelah untuk terbang. Padahal malaikat tidak lelah terbang dari langit turun ke bumi. Cuma bagi orang-orang yang tidak percaya, yang terlalu mengandalkan logika, bertanya, Ustaz, kalau kebun Abu Bakar seluas itu, kapan selesai ikat pagarnya? Nah, dia pikir ikat pagar di akhirat itu manual, pakai kawat berduri seperti di dunia ini. Berapa ongkosnya itu dan berapa panjang kawat yang habis? Enggak ada lagi perusahaan kawat di akhirat nanti. Itu kabelnya kabel manual. Nah, jadi ini pertanyaan orang-orang yang tidak logis. Sama seperti gurauan-gurauan orang-orang yang berbuat maksiat. Kamu itu kalau bermaksiat jangan tanggung-tanggung. Karena yang maksiat tanggung-tanggung itu masuk neraka. Berbuat maksiat sampai melampaui batasnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat ketika malaikat sangat marah kepadamu, ditendang sekuat tenaga lewat ke surga. Ya, dipikir tendangan malaikat itu seperti Ronaldo ataupun Messi, bisa lewat gawang. Tidak. Karena orang yang masuk neraka bukan karena ditendang oleh malaikat. Malaikat itu nggak main tendang-tendang di akhirat. Itu tetap berjalan melewati siratal mustaqim. Tergelincir, jatuh ke dalam neraka. Wa im minkum illa wariduha kana dzalika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan berjalan melewati neraka tersebut. Jadi jembatan siratal mustaqim tersebut, sirat itu yang jembatan, jalan. Mustaqim lurus, enggak berbelok. Kita akan berjalan dan itu terbentang di atas jurang neraka. Terpleset. Ada yang baru berjalan terpleset, di tengah jalan terpleset, di ujung jalan terpleset, jatuh langsung disambut dalam neraka. Walaupun harus masuk surga, tetap melewati jembatan itu. Maka hanya amalan kita yang akan menyelamatkan perjalanan di atas sirat tersebut. Dan luar biasanya, di antara amalan-amalan tersebut ada orang yang masuk surga bahkan tidak tahu dia sudah melewati jembatan tersebut. Dia tidak lewati proses di akhirat, hisab, mizan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja dia sudah di surga. Sampai malaikat-malaikat itu bingung, loh, kok kalian sudah masuk kemari sedangkan loket belum dibuka? Ada orang-orang yang sudah berada di depan pintu surga padahal loket akhirat itu belum dibuka. Ada fadilah-fadilah tertentu yang diberikan oleh Allah. Maka salah satunya disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat dari Imran bin Hasin, ketika Nabi baru sampai di Madinah dalam perjalanan hijrah beliau, kalimat yang pertama terucap, ayyuhan nas, fakana awwalu ma sami'tu qala an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan ucapan salam. Ketemu siapapun dimanapun, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebarkan ucapan salam, biasakan. Dan itu perilaku muslim. Maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila bertemu ucapkan salam. Maka tradisi ucap salam ini hidup di kalangan orang tua kita dulu. Kapanpun dimanapun bertemu tetap assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sekarang mulai ditinggalkan. Jarang ada orang yang ucapkan salam. Dulu kalau jauh mereka gerakkan tangan, assalamualaikum, angkat tangan. Ketika kendaraan kita sudah mulai privasi, pakai mobil kaca tertutup dan pakai kaca film hitam sampai 180%, sampai nggak kelihatan jalan, maka diganti salam itu dengan klakson saja. Untuk orang yang kita kenal, titit popot, titit popot. Makanya di Aceh banyak suara klakson ini sebenarnya lebih kepada interaksi silaturahmi. Kecuali kalau panjangnya lebih dari 1 alif, itu barangkali emosi. Ya, tapi untuk di negeri jiran di Malaysia, asal sudah berbunyi klakson itu sudah emosi. Maka di sana hening jalan raya, tidak ada suara klakson, tidak ada klakson. Maka kendaraan yang diproduksi dijual sekarang itu, kita bertanya-tanya, kenapa klaksonnya kecil sekali bunyinya? Kita beli sepeda motor PCX, Honda NMAX, Yamaha NMAX dan lain sebagainya, tetap klaksonnya itu kecil. Sampai kita harus datang lagi ke bengkel untuk menambah klaksonnya. Kenapa? Karena itu standarnya adalah Eropa. Mereka sudah diajarkan sopan santun, klakson itu pun harus sopan. Sedangkan kita senang klakson itu mengejutkan orang lain. Kalau ada wanita hamil sampai melahirkan,
Itu kenangan kita. Maka dirancang mobil kendaraan bermotor itu dengan knalpot pakai silencer namanya. Silent itu diam, silencer alat untuk mendiamkan supaya suara mesin itu redam. Tapi kesenangan kita mengganti dengan knalpot blong supaya dari cat keung saya nyalakan sepeda motor sudah terdengar suaranya di Prada. Warna putengku dengan bedah cat keung. Dia orang Prada tahu bahwa saya sedang berangkat dari sana. Ini sangat mengganggu. Bayangkan kita berkendaraan di jalan dengan anak kecil yang barangkali sedang tidur. Ini sengaja dia putar gas di samping kita itu hanya untuk mengejutkan kita. Ini perbuatan paling zalim di dunia ini. Banyak anak-anak yang terkejut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini persoalan salam diajarkan. Salam wa at'imut ta'am. Berikanlah makan. Makanya dua perkara ini didahulukan oleh Nabi karena nanti dalam hadis yang lain Nabi katakan ketika ada sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Dalam beragama Islam ini perilaku apa yang paling utama? Jawaban Nabi dua perkara tadi. Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rifhu. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa beri makan, kepada siapa ucapkan salam. Ala man arafta, orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rifu, dan orang yang tidak engkau kenal. Ketemu orang yang tidak kita kenal, yuk makan dulu. Ketemu orang yang tidak kita kenal, assalamualaikum. Atau ketemu yang kita kenal, yuk makan dulu. Ucapkan salam, assalamualaikum. Maka tradisi kenduri itu sangat hidup bagi kita. Cuma masalahnya kenduri kita lebih kepada orang yang kenyang daripada kepada orang yang lapar. Maka harusnya adab itu kita praktekkan. Ketemu siapapun terlihat di jalan belum makan, yuk makan dulu. Karena tawaran yang paling mulia makan dan minum, walaupun tidak harus makan nasi. Maka saya promosikan dalam setiap kesempatan dakwah dan pengajian, kalau sedang nongkrong di warung kopi, di warung nasi, atau dimanapun ada yang minta sedekah, ada yang minta sedekah, saran saya jangan berikan uang, tawarkan makan. Tawarkan makan. Karena kehormatan kita bukan pada memberi uang, tapi pada memberi makan. Dan itu sekaligus sebagai ujian, apakah benar dia orang yang lapar perlu diberi makan, ataukah orang yang kenyang hanya menjadikan mengemis itu sebagai pekerjaan dan profesi. Bila orang lapar dia tidak akan menolak. Tapi kalau dia jadikan minta sedekah sebagai profesi, maka dia tolak makan. Baik jok ubu dengku, jok peng mentang. Itu orang yang tidak patut diberikan uang. Kenapa? Karena dia seorang yang kuat, seorang yang mampu untuk bekerja, tetapi menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi dan hobi. Padahal meminta sedekah tanpa alasan yang jelas itulah perbuatan dosa. Imam An-Nawawi katakan, minta sedekah itu dosa kecuali apabila terpenuhi 3 syarat, baru tidak berdosa. Apa 3 syarat? Syarat yang pertama, ada kebutuhan yang jelas. Kenapa minta sedekah? Saya belum makan, Pak. Kenapa minta sedekah? Baju saya nggak ada lagi. Kenapa minta sedekah? Anak saya mau sekolah nggak ada uang. Harus ada alasan yang jelas, kebutuhan yang jelas. Yang kedua, maka untuk yang pertama ini sampai diancam oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, man tasawwalan nasa min ghairi ma ba'sin min ghairi ma hajatin yalqallaha yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan yang jelas, kelak di akhirat akan bertemu dengan Allah Ta'ala padahal di wajahnya tidak ada daging sekelumit pun. Makanya Imam Ibnu Nuhas dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin menggolongkan perbuatan ini sebagai dosa kecil. Kalau minta sedekah tanpa sebab adalah dosa kecil, maka membantunya melakukan dosa kecil adalah maksiat pula. Al-i'anatu ala maksiatin maksiatun. Membantu orang yang berbuat maksiat adalah kemaksiatan. Maka uji dia dengan kebutuhannya. Pak, silakan pesan, mau ngopi, mau pesan martabak telur, mau mie goreng, mau makan, silakan. Maka suatu ketika dalam perjalanan pulang dari Sumatera Utara, saya singgah di Gedung Pase, di tempat martabak durian itu. Saya pesan untuk dibungkus, sambil menanti saya duduk baca koran. Terdengar dari meja belakang saya di samping dalam keadaan berdiri, Pak, jopeng,
Saya mendengar suara, tapi saya tidak perhatikan apakah kepada orang di samping saya atau kepada saya. Ketika 2 kali dia bicara tidak saya respon, dia berdiri depan saya. Pak, Juk Peng Ucut. Dia panggil Pak karena saya nggak pakai peci. Ya. Pak, Juk Peng Ucut. Baru saya menoleh ke arahnya, saya tanya, ini JP? Baik Pak, Juk Peng Ucut. Menyepeng lanjut. Tapi menyanjak kopi lembah je, pajuh martabak lembah je, pajuh bu lembah je. Di warung di samping itu ada yang jualan nasi di rak. Nyopeng mentang apa? Baik. Nyopeng jo, menyobu yang tempat jo bayu. Barang apa yang bayu? Bayu apa? Langsung dengan sukacita dia bilang ke yang jualan nasi, "Bang, sotong." Ini pesan apa namanya? Engkau apa namanya itu? Cumi-cumi. Sotong. Sotong. Saya nggak tahu dari mana dia dapat kosakata sotong. Padahal itu bahasa Melayu sotong ya. Jadi yang jual nasi ini ragu. Dia konfirmasi ke saya. Dia panggil Tengku karena mungkin lihatkan sarung saya. Tengku, penyo mahai katanya. Kata yang jual nasi, penyo mahai. Saya tanya, mahai berapa? Apa dum? Lebih dari bungkus jo, lebih dari bungkus jo. Maka dibungkus diberikan kepada anak muda yang minta ini. Maka dengan sukacita ajak gayun-ayun yang bungkusin ke belakang. Belum 5 menit dia sudah kembali ke depan. Saya berhusnudzan, mungkin ada keluarganya, anaknya atau istrinya diberikan. Karena nggak mungkin dia jual nasi bungkus, karena cuma 1 bungkus saja. Setidak-tidaknya saya sudah menghargai dia dalam bentuk memberi makan 13.000. Padahal kalau saya bersedekah uang hanya 1.000 selesai. Tapi bersedekah uang itu tidak produktif. Bersedekah uang itu akan menyebabkan orang lain tergerak untuk melakukan pekerjaan yang sama. Dia akan datang ke meja-meja yang lain. Maka cobalah tawarkan kepada orang yang minta sedekah. Peng hana bang, je kopi silakan, pajuh bu silakan, pesan mi silakan, bungkuh je cik. Maka ada seorang dosen di Darussalam, beliau cerita ke saya, Pak Ustaz, saya dalam mobil itu saya bungkus berasnya paket, ada yang 1/2 kilo, ada yang 1 kilo. Kalau ada orang yang minta sedekah, saya berikan sesuai dengan keadaan. Kalau anak lajang saya berikan beras 1/2 kilo, kalau kira-kira berkeluarga saya berikan 1 kilo. Saya tanya, kenapa begitu? Karena kalau diberikan uang masuk kantong hilang, dia bisa minta sedekah lagi. Tapi kalau saya berikan beras kilo nggak bisa masuk kantong, Ustaz. Dia akan tenteng beras ini, dan nggak mungkin sambil menenteng beras dia minta sedekah lagi. Kenapa? Karena dia sudah punya beras 1 kilo, dan beras 1 kilo itu untuk 1 orang dan 1 keluarga cukup untuk beberapa hari makan. Kalau dia masih minta sedekah dengan beras 1 kilo, nya minta masalah. Maka ini yang pertama. Uji orang yang minta sedekah jangan dengan uang, tapi tawarkan makan dan minum. Kita menghargai dia, kita menaikkan pamornya. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, minta sedekah itu tidak boleh mengganggu. Dan sekarang mengganggu. Kita sedang duduk nongkrong dengan keluarga, makan dan minum, tiba-tiba berdiri orang di samping kita sambil tengadah. Terhenti gerak makan kita, kelezatan sedang berdiskusi itu terhenti gara-gara memperhatikan dia. Itu mengganggu. Apalagi sampai ngetuk-ngetuk pintu di rumah, sedang tidur siang hanya untuk minta sedekah, itu mengganggu. Bila mengganggu itu sudah positif haram. Dan yang ketiga, tidak boleh mendesak-desak. Kalaupun sudah terpenuhi syarat, dia membutuhkan. Kalaupun sudah terpenuhi syarat, dia tidak mengganggu. Tapi kita minta maaf Pak, becut mentong nunggu. Itu sudah berdosa ya. Atau kita jawab, saya nggak ada uang kecil pun apa yang bicah belum nunggu. Itu sudah masalah ya. Adapun kita bilang, tapi lah anak yang utang Pak urenya tidak nunggu, ini mencari masalah ini ya. Harus terpenuhi 3 syarat baru minta sedekah itu tidak berdosa, tapi masih hukumnya adalah makruh. Apalagi bila 3-3-nya tidak terpenuhi, sudah tidak punya kepentingan, mengganggu, memaksa lagi. Maka usahakan jangan pernah bersedekah dalam bentuk uang, kecuali yang datang panitia pembangunan masjid. Jangan pula berikan makan ya. Panitia masjid datang ke rumah, Pak, kami dari panitia masjid Al-Hidayah Prada datang untuk minta bantuan pembangunan masjid. Oh mapeng hanabul baju jangan memang panitia masjid ya. Jadi ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi. Maka untuk yang umum jangan dipribadikan, untuk yang pribadi jangan diumumkan ya. Jadi artinya yang kepentingan umum ini dalam bentuk uang tunai, yang untuk pribadi berikan makan, jangan dalam bentuk uang tunai. Karena itu akan menumbuhkan kebiasaan tradisi minta-minta yang tidak baik. Walaupun panitia masjid, yang harus diperhatikan adalah tetap tidak boleh mengganggu.
Hajat sudah ada, membangun masjid. Tetap harus patuhi aturan tadi, tidak boleh mengganggu. Apa yang terjadi sekarang? Bayangkan perjalanan kita ke barat, selatan, ataupun ke timur, utara. Begitu kita keluar dari batasan Aceh Besar, itu langsung bertemu dengan barikade di atas badan jalan. Pasang drum di atas badan jalan untuk minta sedekah. Apapun alasannya, perbuatan itu adalah dosa. Kenapa? Karena jalan tidak dibangun untuk tujuan minta sedekah. Alhamdulillah Aceh Besar steril dari orang minta sedekah di atas badan jalan, kecuali di perbatasan Aceh Besar dengan daerah di utara timur dengan barat selatan. Untuk ke barat itu di kilometer 57 dekat Gerute. Masih Aceh Besar, Kecamatan Long, kilometer 57. Untuk ke timur di kilometer 75. 5775 Cipreta. Silakan berjalan ke arah Long, lewat Pekanlong, itu jalan lurus hampir sampai ke Gerute. Itu ada barikade di atas badan jalan, ada jembatan kecil sebelum tanjakan yang kelihatan laut, itu ada barikade kilometer 57. Dan silahkan berjalan ke timur, naik ke Selawah, Sare, itu di jalan Berliku sebelum sampai perbatasan Aceh Besar dengan Pidi. Pada jalan Berliku itu ada yang pasang barikade, pesantren anak yatim, kilometernya 75. Memang Aceh Besar bermasalah dengan 5 dan 7, 75 dengan 57. Ini masalah, jalan tidak dibangun untuk tujuan demikian, maka ini menjadi masalah bagi kita. Syarat yang ketiga tadi tidak boleh mendesak. Apabila tidak terpenuhi, maka tiga-tiganya itu menjadi bermasalah. Ini persoalan kita. Maka jagalah adab-adab tersebut, dan kita berharap pemerintah memfasilitasi masjid-masjid yang di tepi jalan lintas Sumatera, baik ke timur ataupun ke barat. Masjid dan menasahnya itu seharusnya pemerintah merasa malu. Kita bertetangga dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu begitu lewat perbatasan masuk ke daerah Besi dan Besi Tang, itu semua masjid bersih. Saya pernah parkir di depan masjid itu sekitar jam 4 sebelum subuh, dan ternyata jam 4 itu BKM masjid sudah bangun untuk membersihkan dan mencuci sampai ke tempat parkir dicuci. Makanya di Sumatera Utara, di Pesitang sampai seterusnya, kita singgah di masjid, kalau mau ke kakus kita harus buka mulut untuk bertanya, kakus di mana? Saking bersihnya. Tapi begitu masuk ke Aceh, untuk mencari kakus di masjid nggak perlu buka mulut, cukup buka hidung, dan kita akan dibimbing arahnya. Kenapa? Saking kotornya masjid-masjid kita. Maka kita berharap, dulu saya sampaikan kepada Kepala Biro Kesra pemerintahan Aceh, waktu itu masih dijabat oleh Pak Sulaiman Awi dalam sebuah perjalanan, Pak, ini tanggung jawab bidang keistimewaan Aceh untuk menjaga kehormatan orang Aceh. Jangan sampai orang luar datang ke Aceh melihat masjid itu mengemis di jalan. Jangan sampai masjid itu buruk di tepi jalan. Jangan sampai masjid itu tidak bersih di tepi jalan. Biarlah dicot keeng saja yang kotor, nggak ada orang luar yang lewat. Tapi kalau di Prada kotor, maka nauzubillah orang transit. Makanya masjid Prada itu bersih sampai tempat wuduknya pun diganti yang lain, harus mengkilat. Kenapa? Karena kita menjaga citra dan kehormatan kita. Ukuran kebersihan seorang itu tidak dilihat dari terasnya, karena teras itu semua melihat. Kalau ingin mengukur kebersihan seseorang, datanglah ke kakusnya. Kalau kakusnya bersih, maka yakinlah itu keluarga yang bersih. Karena itu yang sering dilupakan kebersihannya. Maka apabila kakus sudah bersih, itu semua akan bersih. Oleh karena itu saya katakan, jangan pernah merasa kecewa ketika sedekah kita itu oleh panitia yang seharusnya untuk bangun masjid ternyata dibangun kakus. Marah kita, sedekah kayak kedewai sibah. Kenapa? Karena belum tentu lebih besar pahala dibangun dalam masjid daripada dipakai di kakus. Kenapa? Karena yang pertama, yang masuk ke masjid itu rata-rata ibadah sunat. Yang di kakus itu ibadah wajib. Tidak sah salat kecuali doa. Ma la yatimmul wajibu bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, perkara itu pun hukumnya wajib. Tapi sedangkan untuk salat boleh di rumah, boleh di tempat lain, enggak wajib di masjid. Wajib di kakus. Yang kedua, banyak orang yang singgah di masjid karena kakusnya bersih.
Tapi jarang sekali orang singgah di masjid yang bersih ketika kakusnya kotor. Maka dalam perjalanan timur dan barat, kita lebih memilih salat di SPBU daripada salat di masjid. Karena SPBU bersih, sedangkan masjid tidak ada yang rawat. Nah, maka ini menjadi persoalan bagi kita tentang betapa kita memahami agama itu harus melihat nilai-nilai substansi dari Islam, yaitu akhlak itu tadi. Kebersihan bagian dari akhlak, jalan itu bagian dari akhlak. Maka jaga jalanan, jangan sampai jalanan itu terganggu aktivitas orang yang berlalu lintas, baik karena kita parkir kendaraan secara sembarangan, ataupun nauzubillah jalannya itu sempit karena kita ingin tanah rumah kita itu lebih luas. Nah, bersedekahlah sedikit hak untuk jalan, barang 15 sampai 30 cm, kanan dan kiri, jalan akan lapang. Hidup di dunia kita dipuji oleh manusia, oh madermawan harpanya gejuk dan ke jalan. Di akhirat pahala terus berlanjut, karena orang yang lewat itu akan menerima fasilitas kenikmatan di jalan berlalu lintas. Ya, tapi ada daerah-daerah di Banda Aceh ini saya perhatikan, komplek perumahan mewah, rumah-rumah besar, rumah mewah, tapi jalannya itu sempit, masya Allah. Bahkan mobil lewat, spionnya itu harus dilipat, lewat. Bagaimana ada orang yang menikmati kekayaan di ganggang sempit seperti ini, keluar masuk mobilnya harus stres dulu. Maka kita senang bahwa di Banda Aceh ini rata-rata jalan bisa lewat mobil, di Prada ini rata-rata jalan bisa lewat mobil. Saya singgah di sebuah tempat kenduri, ketika sampai di rumah tersebut, bahkan semua orang yang singgah demenak-demenak 15 menit tengku minta parkir. Kenapa? Karena macet di jalanan. Maka bersedekahlah untuk jalan, karena sedekah itu akan menyebabkan kita mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena yang lewat di situ ada orang yang menuju masjid untuk salat, yang lewat di situ ada orang yang menuju masjid untuk menuntut ilmu, yang lewat di situ ada orang yang sedang mencari nafkah dari yang halal sampai yang haram. Pencuri lewat senang, pegawai lewat senang, anjing lewat senang, dan semua akan mendapatkan pahalanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam Islam dinyatakan iman naik turun sesuai dengan amalan, sedangkan kelompok ini menyatakan kalau sudah beriman, amalan seburuk apapun tidak akan mengurangi kadar iman, dan itu sangat keliru. Maka sebagai muslim kita jaga prioritas ini supaya bisa masuk surga nanti ketika loket surga itu belum dibuka, karena salam kita, karena memberi makan kita. Yang ketiga kata Nabi, karena silaturahmi kita. Dan yang keempat kata Nabi, karena sholat malam kita. Maka setelah sholat isya, kita pulang ke rumah istirahat. Mekanisme metabolisme tubuh kita minta istirahat itu berkisar antara 3 sampai dengan 6 jam, maksimal 8 jam. Kalaulah kita ambil normal 6 jam, kalau jam 9 malam kita pulang ke rumah istirahat sebagaimana Nabi dan para sahabat, jam 3 malam itu tubuh kita akan membangunkan kita dari tidur. Enggak perlu jam waker, enggak perlu ada alat-alat yang membangunkan. Metabolisme tubuh kita sudah selesai istirahatnya, jam 3 terbangun. Hanya tinggal selanjutnya terserah Anda mau lanjutkan tidur atau mau lanjutkan ibadat. Ya, maka diajarkan kesehatan itu dari praktek kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.